ini yang diisi dengan pengajian Asyura dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Juga selanjutnya terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan-pimpinan lembaga di lingkungan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon, pengurus-pengurus organisasi terutama cabang, anak cabang yang telah menggerakkan jamaah kita untuk hadir dalam menyukseskan acara 10 Muharram atau Hari Asyura pada hari ini. Mudah-mudahan semua jasa baik pelunggu kami semua dibalas oleh Allah dengan pahala yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kecuali itu hadirin rahimakumullah, pengajian kita hari ini bertambah keberkahannya dengan hadirnya Duyufur Rahman yang baru pulang dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan pulang membawa haji yang mabrur dan kemabrurannya itu dapat dijaga untuk selama-lamanya. Haji mabrur sulit, tetapi menjaga kemabruran itu lebih sulit. Karena itu mari Bapak Ibu yang telah pulang dari rumah Allah, mari kenang Makkah Al-Mukarramah sepanjang umur kita. Jangan hanya kita mengejar kemabruran, karena kemabruran itu bisa berakhir apabila kemabruran itu kita tidak pelihara, kita tidak jaga setelah kita pulang dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Apabila setelah kita pulang lebih baik dari sebelum kita berangkat haji, itulah tandanya orang-orang yang mabrur. Tetapi apabila sebelum berangkat ke tanah suci dia orangnya baik, rajin, setelah pulang dari Mekah melaksanakan ibadah haji justru menurun, cuek, jauh dari kebaikan, maka itu kita khawatirkan tanda-tandanya tidak mabrur. Mudah-mudahan seluruh jamaah haji kita yang dibuatkan satu wadah oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh untuk mendapatkan haji yang semabrur-mabrurnya, umrah yang mabrurah itu dapat diraih oleh seluruh jamaah haji kita sesuai dengan tujuan guru besar kita mendirikan dulu namanya KBLBHIH, Lembaga Bimbingan Ibadah Haji Indonesia, yang sekarang berubah menjadi KBIH. Dari KBIH berubah menjadi KBIHU, ya, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Nahdlatul Wathon, Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon. Maka mulai tahun ini KBIHU kita akan memberangkatkan jamaah umroh melalui Majelis Hamzan Wadi 2. Bagi Bapak Ibu yang ada rezeki, ada kelebihan dan ingin menyaksikan Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, atau yang ingin kembali sering-sering menuju tanah suci, silahkan mendaftarkan diri lewat Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2. Bisa melalui kantor idarah di Ma'had Darul Quran wal Hadis, bisa juga di Lombok Timur melalui pengurus daerah Nahdlatul Wathon, di Lombok Tengah bisa melalui Yanmu, pengurus daerah Kabupaten Lombok Tengah, bisa juga langsung di Majelis Dakwah Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon Lombok Timur. Ini dibuat oleh guru besar kita yang dilanjutkan oleh pengganti beliau, agar di seluruh kegiatan kita yang baik-baik, seluruh kegiatan-kegiatan ibadah kita selalu bersama-sama, kita selalu dalam satu rumah, kita berada dalam satu kapal besar, yakni organisasi Nahdlatul Wathon. Hari ini kita mengaji 10 Muharram yang kita kenal dengan Hari Asyura.
di mana di dalam hari Asyura ini banyak sekali kejadian-kejadian hebat yang Allah tunjukkan kepada umatnya agar iman kita, agar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada pilihan-pilihan beliau sebagai para anbiya, para rasul selalu mantap dan semakin mantap. Maka iman yang kita miliki, keyakinan yang kita miliki, baik terhadap ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran yang diajarkan kita oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh melalui organisasi Nahdlatul Wathon, yang diterapkan melalui trilogi pergerakan beliau, pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah. Tentu ini harus dirawat dan harus dijaga. Ibarat sebuah tanaman, iman yang ada di dalam diri kita ibarat bibit unggul. Apabila bibit unggul ditanam di tanah yang subur, kemudian dirawat sesuai dengan perawatan pertanian, maka buahnya akan menjadi hebat, hasilnya akan menjadi baik. Minimal ada 4 hal yang perlu kita jaga dalam melestarikan, meningkatkan keyakinan kita, dalam rangka kita selalu mengikuti arahan, ajaran yang diajarkan kita oleh Nahdlatul Wathon. Pertama, tentu apa yang ada pada diri kita, iman yang kita miliki, hidayah yang Allah berikan kepada diri kita yang berbentuk iman Islam sebagai bibit unggul yang tertanam pada tanah-tanah yang subur. Selamat datang Bapak Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathon serta pengurus wilayah Nahdlatul Wathon, yang insyaallah nanti kita mohon ya oleh-oleh dari Makkah Al-Mukarramah selama beliau berada bersama di Makkah bersama para jamaah haji kita. Nah, dalam mengantar pengajian ini ada 4 hal yang perlu kita bersama-sama jaga dalam rangka kita melestarikan terutama keyakinan yang sudah kita miliki, yang ditanamkan mulai dari guru besar kita, yang diteruskan oleh murid-murid beliau yang menjadi ya penerus estafet kepemimpinan dan keguruan bagi kita semua. Pertama, tentu bibit unggul setelah ditanam harus kita selalu menyiramnya. Sebaik apapun bibit yang kita tanam di tanah yang bagaimanapun hebatnya, kalau tanaman itu tidak disiram maka akan menjadi kering, akarnya menjadi kering, daunnya menjadi kering, maka tanaman itu akan menjadi mati ataupun kalau hidup tidak berkembang. Dengan apa kita sirami? Tentunya dengan pendidikan, dengan ilmu pengetahuan. Karena itu mari awal tahun ajaran 1448 Hijriah 2026-2027, mari pengurus besar Nahdlatul Wathon, Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon menunggu putra putri Bapak Ibu untuk selalu disiram iman takwanya dengan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Hadis dan kalimat-kalimat Al-Mu'tabarin dari ulama-ulama yang kita diajarkan oleh semua masyayikh kita. Tahun ini masyayikh kita sudah menjadi 80 orang yang akan menyirami bibit-bibit unggul yang ditanam di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon, utama jadi Ma'had Darul Quran wal Hadis, pun juga di Institut Agama Islam Hamzan Wadi dan STMIK Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon. Yang kedua, dalam melestarikan dan terus menjaga iman yang ada dan tanaman yang tumbuh menjadi subur. Yang kedua, dengan dipupuk, dirabuk. Dengan apa kita pupuk iman takwa kita? Kalau tanaman dipupuk dengan berbagai macam pupuk agar akarnya bagus,
batangnya bagus, bunga dan buahnya bagus. Itu berbagai macam pupuk yang disiapkan. Kita juga untuk memupuk iman takwa kita, kita telah disiapkan untuk diajak selalu berusaha melaksanakan al-amalus soleh, amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kita tanam agar subur iman kita semakin baik, agar ilmu dan keyakinan yang kita miliki kita buktikan dalam bentuk perilaku yang namanya amal-amal soleh. Kemudian yang ketiga, cara kita merawat tanaman, terutama mohon maaf, ampura PB mau berpikir.